Hari ini kita ngobrol bersama Dokter Gigi Hairunisa, SPBM, spesialis bedah mulut, yang kebetulan mengerjakan gigi bungsu saya 10 tahun yang lalu. Udah lama banget, sekitar 10 tahun yang lalu. Ceritanya adalah tiba-tiba saya dapat DM. Iya. Sekitar beberapa hari yang lalu dapat DM terus, Radit apa kabar? Aku dokter Gigi Hairunisa yang dulu ngerjain gigi kamu bla bla segala macam. Mau cerita dong soal pengalaman spiritual saya ngikutin event sepeda ya kalau nggak salah kan dokter cerita. Terus aku langsung kayak, wah apa kabar nih dokter Irun, ya kan panggilannya dokter Irun kan? Betul. Apa kabar nih? Aku langsung buka ininya, IG-nya. Terus aku lihat, astaga semuanya olahraga, sepeda, apa segala macam kan? Betul. Terus aku langsung nyari-nyari tahu soal eventnya segala macam. Wah, ini kayaknya menarik nih kalau buat diceritain. Sekaligus kita silaturahmi lagi karena udah lama gak ketemu. Terakhir kali ketemu gigi saya mangap. saya lagi mangap terakhir kali ketemu. Sekarang mingkem. Ada satu yang menarik adalah ketika saya operasi gigi bungsu waktu itu sama dokter Irun, itu mau ditawarin, Radit mau dibius apa dihipnotis? Itu sedikit aja kali ya. Waktu itu saya ngerasa tenang banget sih ketika lagi dikerjain ya. Iya. Itu gimana cara kok bisa hipnoterapi masuk ke ketika lagi bedah mulut tuh gimana sih maksudnya? Jadi hipnoterapi itu ada 2 jenis. Kalau di dalam medical. Jadi ada awaken, ada yang sleep, 1, 2, 3 tidur. Oke. Gitu kan. Saya memakai yang awake. Nah, awake itu bisa dilihat dari cara berpakaian, berarti modalitasnya apa. Apakah visual, auditory, kinestetik, atau olfaktori, atau gustatory. Jadi 5 panca indera itu yang saya aktifkan. Oke. Jadi waktu itu Mas Radit mungkin lihat saya kan santai banget. Bener bahkan lagi. sambil makan rujak. Iya betul. Nah itu saya sambil ngenalin pola bahasa yang Mas Raditya pakai. Jadi waktu melakukan ketenangan itu saya memakai pola. Jadi setiap manusia itu ada pola. I see. Jadi polanya waktu itu kalau nggak salah saya menangkap ada visual, kinestetik, auditory, visual. Di saya maksudnya? Di kamu. Untuk menjadi tenang. Oh iya. Jadi baru ketemu aja dokter langsung kayak, oh ini caranya gini kalau untuk orang ini. Iya. Jadi saya dapat pola itu. Nah pola itu yang saya pakai waktu mau menyuntikkan. Tapi saya tegang banget loh. Iya, dan jujur. prosesnya kan tenang kan, tapi Ya, di tengah tenang. jalan ya kan. Sebenarnya saya juga nyuntikannya nggak banyak karena memang saya memanfaatkan accept, utilize. Acceptance nilainya berapa, terus kita gunakan itu untuk memperbesar rasa analgetiknya. Oke. Dan bahkan kalau disadari waktu kita shake hand, saya ada ngasih obat, tapi saya bilang gunakan itu kalau perlu. Kalau sakit. Ya, kalau nggak salah evaluasinya waktu itu cuma minum sehari apa 2 hari obat. Iya, malamnya dan besok paginya. Dan besok, selebihnya nggak dipakai. Nah itu adalah bagian dari hipnoterapi. Dan ini saya pakai pola dari cara berpikir ini di Goes 4.000 kilo ini. Apa ini yang dokter baru selesaikan nih? Awalnya gini, 2 tahun yang lalu orang Indonesia ada 1 yang ikut. Itu salah satu presiden dari Audax Indonesia. Dunia bersepeda itu ada suatu komunitas namanya Randonneurs. Itu udah sangat tua, asalnya dari Perancis sana. Dan di Indonesia menjadi salah satu yang bisa menghasilkan brevet. Jadi kalau kita berhasil melewati 600 kilo, 1000 kilo, itu kita dapat kayak SKS gitu loh. Nah SKS ini nanti berguna untuk ikut acara-acara di Eropa yang pengadaannya hanya 4 tahun sekali. Supaya syarat maksudnya? Syarat. Alhamdulillah saya sudah ikut serta di 3 acaranya yang setiap 4 tahun sekali. London, Edinburgh, London. Itu juga 1.500. Kemudian Paris, Brest Paris itu 1.200 kilo. Kemudian Meglia itu jalurnya rute Vespa di Itali 1.600 kilo. Gokil. Nah cuma di Audax Randosia ini agak ketat waktunya. Jadi kita bahkan tidurnya itu kurang kalau di situ. Nah beliau ikut tuh 2 tahun yang lalu. Tahun berikutnya ikut lagi orang Indonesia ada 4 orang. Mereka finish itu jadi finish itu ada yang finish sesuai dengan cut off time, ada yang finish extended time.
Oke. Saya belum lihat datanya. Kelihatannya dari beberapa orang itu banyak yang extended karena ada yang mengalami kerusakan sepeda, ada yang mutung di tengah jalan, terus abis mutung dia mikir, gua finishin deh. Ketahuan tapi pasti. Nah extended itu sampai hari ini, kegiatan ini yang tahun 2026 masih ada yang belum finish, Mas. Hah? Masih ada yang belum finish. Tanggal mereka terakhir masih 2 hari ke depan. Wow, jadi dokter baru banget selesai nih? Saya selesai di tanggal 13 Agustus. Baru banget ya. Ya. Tapi aku mau tarik agak jauh dikit lagi. Ya. Kenapa sepeda? Kenapa kan pas kita bertemu pertama kali waktu gigi saya dikerjain, Iya. udah di sepeda. Cuma hobi-hobi kecil, pakai lalu? Brompton ya. Kayaknya COVID ngajarin aku untuk naik road bike. Nah, karena saya nggak ngerti ya. Jadi road bike ini tuh apa dirumahkan, kecuali gue orang rumah sakit ya. Nah itu saya memilih naik sepeda ke kantor waktu COVID karena saya pikir Indonesia itu kan nggak ada jalur, Jakarta terutama jalur sepedanya kan banyak campur-campur ya. Nah begitu COVID kosong, saya merasa seneng bisa berjalan-jalan dengan sepeda. Di situ saya menemukan kenikmatan. Terus tiba-tiba temen yang gendutnya 79 kilo, dia rutin muter. Saya rumah di kota wisata Cibubur. Cibubur ya. Kita ada rute yang dipakai oleh atlet untuk muter sejauh 5 kilometer. Dia latihan rutin kok, dalam waktu sekejap turun berat badannya 16 kilo. Nah saya waktu itu habis lahiran, ya kan? Berat badan masih ada sisa 12 kiloan. Saya pikir, kamu beneran nih dari sepeda doang? Beneran dok, coba aja. Akhirnya saya latihan dengan cara benar, pakai MAF system, pakai atlet. Jadi goes, pakai heart rate yang di zona 2. Zona 2 ya. Jadi pembakarannya bagus dan bener. Setelah 3 minggu, 4 minggu saya goes itu saya turun sekitar 8 kilo. Cepet loh itu. Jadi shaping bentuk badannya, cepet sekali. Dan padat. Heart rate-nya juga jadi bagus gitu. Jadi saya sempat dinyatakan oleh dokter irregularitas di nilai jantung. Aritmia kah itu? Semacam begitu dan sempat minum obat 1 kali sehari gitu. Dia bilang temukan dok kalau bisa ketemu olahraga yang santai, kardio boleh lakukan. Saya waktu itu disarankan untuk lari atau bersepeda. Nah ternyata dari sepeda saya ketemu nggak perlu yang berat-berat menurut saya karena ada medianya, ada yang ngajarin. Jadi saya belajar bener cara bersepeda. Nah dari situ kan itu kan masih yang di daerah rumah kan Cibubur. Iya. Itu beda dengan road bike dong. Pakai road bike saya. Udah waktu langsung itu. road Udah bike. beli second zaman itu kan susah ya nyari sepeda. Iya. Zaman COVID. Karena semua pada punya hobi baru kali ya. Pada punya hobi baru, secondnya aja langsung naik 300%. Wow. Sepeda yang harga 20 juta saya beli waktu itu sekitar 75-an. Padahal harga retailnya 20. 20. Wow. Dan saya sempat menjual Brompton saya yang saya beli 16 juta menjadi 350 juta. Jadi saya untung. Saat itu COVID. Dok yang bener aja dok. Serius. Saya punya Brompton itu kan ada tematik ya. Saya punya sepeda itu kebetulan saya beli sepeda yang hanya dicetak 500 sedunia. Saya beli waktu di Inggris. Saya beli asli lah 16 juta. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang, saya suka nih warnanya. Ini kan cuma 600 dok dicetak. Saya nggak tahu, orang saya main beli-beli aja. Oke banget. Terus dia bilang, aku beli dok 350 juta. Oke langsung, ini nomor rekening saya nggak pakai mikir. Bahkan nggak tahu market price-nya, dokter juga nggak tahu ya. Ditawar 300, gue beli 16. Nggak tahu, saya pikir nggak akan berulang. Jadi saya ambil aja kesempatan itu, terus saya belikan road bike, untung banyak. Ya udahlah, masih untung kan. Ya, Apa bedanya? Ini saya datang dari pertanyaan awam aja ya. Iya. Apa bedanya sepeda Brompton itu? Tahulah kalau dia lipat kan. Iya. Tapi apa bedanya dengan road bike ketika dikendarai? Kalau dari segi rasa kecepatan hampir sama. Oke. Dan
gilanya saya waktu itu, grup-grup yang pakai road bike, itu atlet yang latihan di kota wisata, saya berusaha kejar pakai Brompton saya yang cuma 6 speed, sementara mereka 12 speed sampai 10 speed. Dan itu road bike, lebih besar bannya, dan saya bisa ngikutin di belakangnya. Kemudian muncul dalam hati, kayaknya gue perlu ikut event nih, cuma untuk menilai bahwa latihan saya worth it atau enggak sama si atlet ini kan. Jadi saya ikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa departemen, terus Audax itu saya ikut, hanya untuk menunjukkan mampu nggak diri saya. Ternyata mampu, dan saya bukan atlet. Tapi treat like an athlete. Karena ngikutnya latihan atlet. Berapa lama dari pertama kali pakai road bike itu sampai event pertama, dokter? Untuk mencapai MAF, zona 2 pernafasan saya, itu 8 bulan, baru enak. Baru dengan kecepatan berapapun saya masih di zona 2. Zona 2 itu heart rate saya itu hanya di 120 kali per jam. Jadi sangat rendah. Tenang, walaupun dengan kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah. Saya lagi latihan lari, pace-nya pelan banget kan, masih pace 11, pace 10, itu artinya udah 160, 155. Main cadence karena ya? ada MIF juga di lari. Jadi ada Mas Raditya pakai coach aja. Iya, aku pakai coach tapi baru sekali sih. Iya, saya pakai coach itu juga dari pace sama 11. Sekarang saya udah di pace 6 besar. Oh, ini lari maksudnya? Lari. Oh. Kesini untuk olahraga men-challenge diri sendiri. Kemarin event pertama saya ikut triathlon. Dan challenging saya waktu berenang. Dok, ini maaf banget tapi usia boleh tahu nggak? Kepala berapa deh? 54. Saya lahiran tahun 70. Inspiratif sih, Dok. Asli, Dok. Ternyata bisa. Kalau kita serius dengan coach yang tepat, bisa. Dan kata kuncinya cuma satu, Mas Raditya. Jadi apapun pilihan olahragamu, makan tetap yang utama. Dan saya tidak terlalu banyak karbo. Saya lebih banyak di protein karena saya menciptakan ketosis di dalam tubuh. Jadi kayak kemarin di Norcap 4000 ini, saya lebih banyak makan protein, jadi saya selalu modal telur, bisa 6-10 biji sehari, keju, kemudian saya bawa MCT oil dalam kapsul, tetapi di tengah jalan habis, akhirnya saya membeli butter yang salted, karena kan kita berkeringat, itu yang saya kunyah, karena itu saya perlu lemak esensialnya. Artinya makanan tuh penting banget. Penting. Dan dokter keto ya ininya ya. Jadi penting untuk recovery. Ketika awal mulai, ini problem saya nih. Ketika awal mulai kayak lagi latihan lagi kan, lari kardio. Itu tuh recovery-nya saya berasa lama. Saya usia 42 nih. Saya berasa lama gitu recovery-nya. Kayak misalnya kalau latihan 2 hari berturut-turut, tiba-tiba kayak mau flu gitu di hari ketiga, hari keempat. Apakah itu wajar? Apakah dokter juga ngalamin ketika awal-awal? Awal-awal ngalamin. Karena saya belum tahu caranya. Ternyata begitu kita berhenti berlari, mau 5 kilo, mau 10 kilo, nggak boleh lebih dari 1 jam harus sudah masuk makanan. Itu kata kunci. Jadi masuk makanan lebih baik jangan gula-gulaan. Justru protein. Telurlah yang terbaik dan termurah. Kalau bisa ya langsung makan berat, artinya berat dalam arti kayak sup, daging atau apa. Pokoknya yang saya lebih memilih ke protein hewani karena menurut saya paling kaya kadar vitamin B kompleksnya, karena untuk penyembuhan di otot. Kemudian saya bantu dengan mineral karena mineral kita pasti kehilangan. Jadi kayak magnesium. Itu wajib saya minum di malam hari. Magnesium ya? Bukan untuk menambah, kan isunya itu untuk nyenyak tidur ya. Padahal itu lebih juga untuk ke penyembuhan otot. Jadi saya pakai kombinasi beberapa magnesium. Jadi ada glisinate, ada maleat. Itu saya dapat dari Dokter Tirta punya ilmu tuh. Jadi saya harus kombinasi nih berarti untuk magnesiumnya. Dan untuk daya tahan tubuh itu banyak pakai di paginya vitamin D saya nggak ketinggalan. Karena vitamin D itu antioksidan yang terbaik, jadi itu pasti saya minum.
Oke, Gitu. oke, Itu oke. Jadi asupan, nutrisi, vitamin itu penting. utama. Itu utama. Dan dari awal punya sepeda itu sampai event pertama 8 bulan. Iya. Apakah habis itu langsung menjadi kayak, kayak gue harus keluar negeri nih untuk event-event lain gitu? Enggak. Belum? Jadi sombongan pertama. Sombong itu waktu awal. Ikut yuk ultra. Kita menjadi ultra. Padahal definisi ultra itu 100 kilo aja udah ultra. Oke. Iya kan? Saya ngikutin kegiatan Audax yang 600 kilo. Mhm. Yang harus selesai dalam 40 jam. Sialnya 30 kilometer pertama saya salah naruh sepeda. Sepeda saya jatuh. Anting depan saya patah. Anting sepeda. Jadi saya nggak bisa mindahin gear. Gigi. Jadi saya single crank. Saya selesaikan itu 600 kilo. Dan teman-teman dari Cibubur, Jakarta yang tahu posisi saya, kesulitan saya. Dan saya tetap kekeh menyelesaikan event itu. Mereka menunggu di garis finish. Menyiapkan burger dan sebagainya. Menyambut saya dan itu rupanya kena hati saya. Di situ saya menemukan satu makna dari satu perjalanan ultra. Di mana otak kita bermain dengan dinamika, ternyata bukan hanya kekuatan kaki yang bisa menyelesaikan, ternyata pikiran kita itu lebih utama untuk menyelesaikan. Saya selalu berpikiran baik saat itu. Kita selesaikan apapun yang terjadi. Saya mengambil makna single crank berarti saya perlu untuk belajar cadence lebih banyak. Karena giginya nggak bisa berubah. Gak kan? bisa. Dan kebetulan pas di tengah. Jadi saya bawa itu bener-bener 90 sampai 100 cadence-nya. Bayangin itu jadi kayak marmut, cepet sekali. Ternyata itu mengajarin saya bahwa dengan menggunakan cadence kita nggak capek. Ngajarin saya juga jarak jauh. Ternyata dengan kecepatan begini heart rate-nya jauh lebih tenang, lebih enjoy. Gitu. Jadi ya setiap kejadian memberikan makna tertentu ternyata. Oke. Itu kenanya itu berarti kalau kita yakin kita bisa gitu maksudnya. Selalu ada cara untuk menyelesaikan ini. Selalu ada jalan keluar. Dan kenapa kena? Karena kalau ikut event yang lain, dokter nggak sabar melihat petualangan apa yang bakal dikasih kan? Bakal terjadi. Kayak kita nggak pernah tahu nih Iya. apa yang akan terjadi dan gimana cara melaluinya itu kan? Betul. Nagihnya di situ. Betul. Oh wow, menarik ya. Keren ya? menarik. Keren banget. Aduh. Menarik. Karena kayak kalau latihanku, abis ini kan aku lari lagi, Iya. latihan sama coachku. Itu kan hari ini kita sekitar 30 menit lah lari. Itu kan kita udah tahu gitu lari either di treadmill atau di luar, dari jarak sini-sini atau GBK berapa kali putaran udah kebayang tuh. Betul. Tapi kalau ini kan apa nih? Bakal ada apa nih gitu. Betul. Dan gimana cara gue ngatasin? Betul. Dan kita nggak tahu suasana jalan. Iya. Di Indonesia sangat bervariasi jalannya. Jalan terbaik tuh Jawa Tengah cuma di Jogja. Begitu masuk wilayah Jawa Barat, bolongnya banyak banget. I see. Kita harus waspada. Begitu masuk Jawa Timur, variasinya. Jalannya lebih sempit tapi rapi. Cuma setiap truk lewat menyentuh bagian tubuh kita ini. Kalau ada bis lewat, bisnya tiba-tiba nyalip di depan kita langsung belok begini. Kalau kita kecepatannya tetap, itu bisa masuk losor. Ya bahaya ya. Itu uniknya perjalanan di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri aku merasa lebih safety, Mas Raditya. Kebayang sih. Karena mereka punya aturan main, menyalip, nggak boleh ada kendaraan di depan dan berjarak 1 sampai 1,5 meter. Dia tidak pernah membunyikan klakson, nunggu sabar pada saat kita rolling. Dan begitu depannya kosong, pasti kosong, mastiin benar kosong. Walaupun kelihatan ada lampu menurut aku seharusnya dia bisa balap, dia nggak lakukan. Jadi mereka pun butuh safety karena udah ada aturan mainnya. Bener. Kayak terakhir aku ke Australia itu mau nyebrang jalan aja mobil dari jauh, udah dekat sekalipun dia berhenti duluan pasti. Kalau kita nginjekin kaki di zebra cross langsung set berhenti. Iya. Nah sepeda itu jadi nomor 1 di sana. Begitu kita cross tuh antara jalur sepeda kan kadang-kadang cross ke sana ke jalur mobil.
Itu baru ban kita nyampe, dia langsung zet berhenti. Oke. Jadi kita merasa sangat dihargain. Oke. Orang pejalan kakinya aja nggak mau pakai jalur sepeda loh. Jadi aku merasa safety di sana. Next eventnya apa berarti? Setelah yang pertama itu 600 kilo ya? 600 kilo. 40 jam kan? 40 jam dan saya memang over COT. Tetapi waktu over COT itu menghadirkan pembelajaran yang luar biasa. COT itu akhirnya bukan menjadi tujuan akhir, tetapi bagaimana kita menikmati setiap perjalanannya. Oke, aku pegang itu karena aku nanti mau 10K. Iya. Udah ada COT-nya. Harus nikmatin. Kita nikmatin. Jadi cari yang indah-indah di sekitar. Oke. Terus nextnya berarti kemana setelah itu? North Cape ini? Enggak, setelah yang yang 600. Habis itu saya sering banget ikut-ikut acara, kemudian dari situ baru belajar. Oh, ada yang 4 tahun sekali ya. Nah, di tahun 2022 saya mendaftar Bentang Jawa. Oke. Belajar lagi dari para pegawai yang lain. Di situ saya ada salah guru. Salah guru dalam arti kata dia, udah nanti minum-minuman berenergi aja bawa. Bayangin, saya beli dengan harga mahal minuman energi. Padahal kita olahraga endurance itu tidak perlu. Dari buku yang saya baca untuk endurance yang berhari-hari ya, itu justru dibutuhkan makanan yang benar, yang real food. Justru pemakaian yang cepat-cepat kayak yang banyak ngandung gula itu harusnya dipakai untuk yang ya mungkin kalau mau cari 10K dengan kecepatan itu nggak apa-apa dipakai. Aman, ya. Maraton gitu ya. Panjat tebing itu kan butuh kecepatan, pelari sprint. Bahkan di salah satu buku endurance yang saya baca, pelari maraton pun tidak boleh terlalu banyak minuman-minuman energi itu. Cuma sekarang kan kita terbungkus oleh suatu produk dan ini jadi edukasi untuk kesehatannya agak sedikit terlupakan itu Mas Raditya. Oke. Nah ternyata saya salah di situ. Saya nggak selesai Bentang Jawa. Di 1100 kilo saya terpaksa harus berhenti karena efek dari pemakaian obat minuman energi itu saya sampai kena perdarahan usus, di mana saya ngerasa kayak mau pup, tapi begitu saya masuk ke kamar kecil yang keluar hanya darah segar. Efeknya bisa kayak gitu? Bisa seperti itu. Dan ternyata begitu periksa ke dokter dinyatakan tensi saya pun jadi tinggi sekali gitu ya. Karena hal itu jadi saya menentukan untuk stop. Waktu itu udah sampai di Ranupane, padahal udah 1100, tinggal 400 kilo. Lagi. Jadi itu 1500 kilo kalau untuk Bentang Jawa. Jadi Bentang Jawa angkatan kedua saat itu. Akhirnya stop tuh? Stop. Karena udah ada kondisi Karena kan? udah ada kondisi yang saya harus berhenti. Karena kalau saya nggak lanjutkan nanti malah saya nggak bisa olahraga lagi gitu. Sambil mencari apa penyebabnya. Ternyata saya dapat dari minuman-minuman itu dan saya juga dapat ternyata saya alergi juga dengan maltose dalam kandungan obat itu. Minuman-minuman itu. Jadi ada alerginya, ada crashnya juga kali ya kan. Kadang kalau sugar naik kan ada crash dan lain. Akhirnya saya belajar untuk tidak memakai itu dan ternyata bisa di event-event berikutnya. Katakanlah kan 1.500 km nih. Itu berarti kira-kira kalau misalnya diselesaikan berapa hari itu? Setiap event ada waktu cut off time. Kalau nggak salah COT-nya Bentang Jawa itu 172 jam, sekitar 6 hari. 6 hari. Nah saya itu sebenarnya di hari ke-5 sudah di Ranupane, udah di Bromo. Berarti tinggal lagi. Turun 400 itu sebenarnya masuk COT. Oke. Tapi saya memutuskan untuk berhenti. Aku mau tanya soal ininya, pembagian waktunya. Jadi katakanlah kan mau diselesaikan dalam 6 hari ini. Berarti sehari itu kan sepeda nih, berarti kan start sepeda. Nanti ada break makannya kah atau makan sambil bersepeda kah atau gimana sih teknisnya? Itu dia ternyata setelah saya mengalami beberapa ultra, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Ternyata dalam perjalanannya untuk ultra, disiplin waktu itu penting. Oke.
terutama disiplin untuk feeding makanan. Oke. Setiap orang beda-beda Mas Raditya. Dan saya ketemu ternyata di diri saya sendiri itu setiap 3 jam Oke. mau berapa kilo kamu dapat, berhenti sejenak hanya untuk snack time. Snack time-nya bisa ketemu kelapa muda, bisa ketemu air tebu, bisa ketemu apapun di jalan, kita makan. Indonesia alhamdulillah kaya dengan warung-warungnya ya. Kalau kayak kemarin perjalanan di Norkap, disiplin lagi untuk collecting makanan. Oke. Gitu ketemu toko, ketemu minimarket, supermarket harus menyiapkan makanan untuk 2 kali snack time, bahkan 1 kali untuk makan berat. Jadi udah beli, umpamanya di situ ada ayam bakar dulu ayamnya pakai microwave di sana, masukin, bawa keju, saya telur rebus sudah pasti itu karena bagi saya itu recovery saya. Jadi kadang-kadang snack time-nya saya makan 2 telur rebus, 1 croissant. Oke. Itu setiap 3 jam. Which is gak apa-apa, itu kan roti, itu gak masalah juga. Gak Buat masalah. keto aman lah ya. Aman. Oke. Jadi saya pilih yang kalau di luar itu enak, ada gluten free, ada gulanya pun ada pilihan. Oh iya. Jadi kaya di sana, terbuka apa kandungannya gitu. Atau apa kalau keto kan biasanya tepung almond ya? Pakai Ada tepung almond, ada di situ. Terus yang menguntungkan lagi di sana ada minuman-minuman dengan kandungan vitamin, ada yang B kompleks, Oke. ada yang magnesium, Iya. ada yang untuk recovery, di situ kelihatan ada kandungan-kandungan mineral yang untuk recovery ada. Iya. Nah itu saya beli 2-3 botol, saya bawa. Jadi bayangin tuh beratnya perjalanan dengan ada yang saya taruh di punggung, ada yang saya taruh di sepeda belakang. Oh wow. Untuk Di saddle maksudnya? di saddle. Oh. Mandinya? Ini pertanyaan basic aja ya. Maaf nih saya belum pernah soalnya. Mandinya? Kalau di Audax itu agak ketat ya kalau di kegiatan-kegiatan Audax. Jadi kita kadang tidur agak sembarangan, ketemu aja tempat yang datar. Kita kadang minta izin sama penduduk. Kita tidur di pelataran rumah penduduk. Oke. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat itu banyak kayak pos-pos satpam gitu ya. Atau bekas dari orang-orang partai. Oke. Kita tidur di situ. Oke. Nah, kadang bawa sleeping bag atau bivi, jadi selimutan sleeping bag. Oke, baru Seperti itu. buat hygiene mungkin basuh-basuh aja gitu. Kalau untuk mandi banyak masjid yang rapih bersih, bisa kita pilih, dan Alfamart, Indomaret semua tersedia kamar mandi. Ya. Tinggal kita bersihin aja, kita buang airnya, kita tampung dan kita mandi di situ. Itu salah satu untuk mandi. Tapi saya kadang-kadang lebih seneng ngetok rumah warga, minta izin mandi. Oh iya? Ya. Dan baik mereka, di luar maupun di dalam? Di dalam. Dan ternyata mereka welcome, malah habis mandi dapat kopi dan teh hangat. Oh wow. Itu kayak ngenalin diri aja. Betul, saya mau mampir. Saya ikut event ini, saya mengadakan perjalanan, mereka biasanya sudah kagum dengan perjalanan kita yang cukup panjang. Keren sih. Dan waktu saya di luar negeri saya suka bawa uang baru 5.000 atau 10.000 karena bagi mereka itu souvenir. Oh, I see. Ya kan, jadi saya suka kasih ini uang kami sama mereka itu dilaminating beberapa. Kalau saya lihat waktu saya ikut Paris, mereka meletakkan itu, dan beberapa di Norcap kemarin saya membagi gantungan kunci yang dari Jogja itu, Mas. Souvenir. Tapi di situ saya tulis nama saya, nomor telepon sama IG saya. Jadi itu untuk souvenir orang yang saya ketok pintu rumahnya untuk sekedar buang air kecil atau buang air besar dan untuk tidur numpang. Which is nggak dalam perencanaan kan? Maksudnya nggak nyari map, terus nanti mampir di mana, nggak dong? Enggak, pokoknya kelihatan ada rumah ketok aja. Berarti tidurnya itu ketika capek banget atau udah disiplin juga? Oh, kok udah segini jam nih, nggak bisa nih, harus turun, harus istirahat gitu? Kalau di Indonesia saya terbalik-balik kadang-kadang. Jadi kalau udara sangat panas, saya memilih tidur. Kadang kalau udah ngelewat ada hotel, saya pilih hotel yang ada AC. Saya tidur di siang hari. Lebih baik tidur di waktu panas.
Jadi malamnya saya pakai goes karena lebih adem. Apakah nggak bahaya kalau malam goes? Karena lampu dan lain-lain? Bahaya dengan kendaraan-kendaraan besar, tapi saya ngerasa aman. Aman tuh dari sinar Dari maksudnya? sinar matahari, karena beberapa cerita di jalan, walaupun saya belum pernah terjadi, banyak yang kena heat stroke. Oh, heat stroke. Jadi muntah-muntah mendadak, terus buang air besar, cair karena heat stroke. Jadi nggak jarang mereka masuk IGD hanya karena heat stroke itu. Jadi kalau udah panas banget, terus jarak antara warung dengan warung lainnya agak jauh karena harus dibasahin kan, atau rumah ke rumah lainnya agak jauh. Saya kadang-kadang ngetok rumah hanya untuk jeburin badan biar basah, terus berangkat lagi. Tapi biasanya cuma 10 menit, 15 menit udah kering. Indonesia tuh luar biasa panasnya, apalagi waktu ikut Lintang Flores. Iya. Itu bener-bener Ya langsung kering. langsung kering. Oke, nah sekarang ini North Cape yang 4.000 ini. Berarti ini event yang diikuti setelah ada yang sebelumnya harus diikuti dulu kan, ada kreditnya gitu kan? Ada. Sebelum bisa akhirnya ikut. Jadi ini tahun ini saya mendaftar berdua. Ada 2 orang, tapi teman saya harus DNF di kilometer 2000. 2600-an karena dia jatuh. Sepedanya udah nggak bisa dipakai lagi, terus bengkak kakinya dan untuk goes juga jadi lambat. Mungkin kalau dia melanjutkan dia baru selesai di hari ini atau kemarin. Total dokter berapa lama? Hari. Berapa hari ngejalanin race? 19 hari 2 jam. 19 hari 2 jam Iya. Sepeda. Itu kalau ada ini apa namanya, kan dokter punya klinik juga kan? Ada. Nah maksudnya kayak apa, urusan kerjaan tuh WhatsApp kah atau apa sih? Ada dokter pengganti. Tapi kan harus ngecek juga, nggak juga ya? Kalau udah race lah gitu ya? Malam saya kadang ngecek dari kan kita semua udah terhubung online. Karena prinsip di klinik saya itu kan harus ini ya, spesialistik. Jadi saya paling ngecek siapa nih dokter yang iseng ngerja yang tidak sesuai dengan bidangnya. Paling saya akan bertanya. Kok ini gitu? Apa yang terjadi sampai harus kamu yang kerjain seperti itu. Karena inginnya rule of the game-nya tetap sama. Karena saya bedah mulut, jadi saya hanya ngerjain kerjaan bedah mulut seperti itu. I see. Makanya yang suka nambel, jadi mau nambel ya harus sama dokter yang menambal karena dengan spesialistik begitu mengurangi kesalahan gitu. Pasti. Mengecilkan benar-benar nggak ada lah. Semua dokter gigi saya di situ. Iya, betul. Termasuk orto. Iya betul. Sama ada di situ. Jadi dan alhamdulillah juga dentis itu menjadikan dokter-dokternya entrepreneurship, banyak yang udah buka klinik sendiri juga. Mas Raditya. Iya. Jadi itu untuk pekerjaan tetaplah karena saya bekerja di rumah sakit juga, izin harus, cuti harus karena harus ada delegasi. Karena orang yang ngalami trauma nggak bisa menunggu. Jadi seperti itu. 19 hari. Saya 1 bulan cuti, makanya saya baru mulai praktek minggu depan. Total ngambil 1 bulan cuti dari pekerjaan, 19 hari melakukan race ini di North Cape 4.000. Nah ini kan aku awam banget ya. Jadi mau nanya-nanya nih. Unsupported bicycle adventure. Kenapa unsupported? Maksudnya gimana tuh? Unsupported itu tidak ada support dari panitia, 1. Kedua, kalaupun kita punya teman, kita kan kebetulan saya itu punya sahabat di Munich. Dia seorang konsultan IT dan konsultan GmbH yang ada di München. Dia terus terang mensupport saya untuk menginap di sana sebelum mencapai garis start. Jadi garis start itu di Rovereto, Italia. Itu kita bisa mendarat di Milan atau München. Jaraknya hampir sama dan bisa naik kereta. Ternyata dari sejak 1,5 bulan kita mau cari tiket kereta, kita nggak dapet. Akhirnya kita disupport oleh sahabat kita itu untuk nginap di rumahnya dan dia nganterin 400 kilo menuju Rovereto, Italia. Nah beberapa orang itu mendarat di Milan, Italia,
goes. Bayangin 300 kilo digoesin tuh sama mereka. Artinya belum masuk ke situ. sini, tapi udah dapat 300. Betul. Nah, itu kan CP pertama ke Munchen juga tuh. Ini Munich ini bukan sih? Munich iya. Munchen kan satu kota sama ya, namanya cuma penyebutannya. Nah, Munich ini banyak pegoes kan yang mau menyambut kita. Itu kalau mereka menyambut kita itu namanya supported by mentally. Itu nggak boleh. Hah? Nggak boleh? Nggak boleh. Jadi itu definisi unsupported di situ. Jadi nggak boleh dapat support as mental and emotional dari orang yang kita kenal. Terus kita sengaja menginap, umpamanya Mas Radit ada di kota mana, terus Radit aku mau nginep Mas Radit di rumahmu gitu. Nggak bisa. Itu berarti supported. Oh, jadi benar-benar dilepas aja. Benar-benar lepas, harus yang free. Kita malah bisa ngetuk rumah orang, boleh. Dari orang itu nggak kita kenal kan. Jadi lebih dipentingkan untuk komunikasi satu sama lain. Berarti kalau ketahuan ada yang disupport, didiskualifikasi kah? Bisa didiskualifikasi. Dan kalau ada orang yang mau mensupport dalam bentuk makanan dan minuman, tidak boleh hanya tertuju untuk pegoesnya. Kalau dia mau support makanan dan minuman, itu berlaku untuk semua pegoes. Which is berapa orang? Dan itu alhamdulillah kita banyak terbantukan di tengah-tengah jalan. Ada orang yang tiba-tiba menghentikan kita. Hey, I am supported for North Cape. Dan di situ udah ada makanan, ada minuman. Jadi kita bisa minum karena semua pegoes bisa berhenti di situ dan kita nggak kenal dia. Dan itu pro bono buat dia juga? Pro bono. Kita nggak boleh nggak ngeluarin uang juga. Bener-bener dia juga nggak mau terima uang. Heran ya, mereka selalu di posisi yang benar-benar prime menurut aku. Dan aku baru berdoa, ya Allah minumanku habis. Aduh, ini berapa jauh lagi nih warung gitu kan. Buka di Google Map, ngelihat di Kumut, kok masih 70 kilo untuk ke toko terdekatnya gitu. Dan di sana jam 16 sudah tutup. Waduh, kalau udah jam 15 gitu habis stok gitu, udah sedih kita. Ternyata nggak berapa jauh, tiba-tiba ada mobil besar, dia siapin ada meja di depan, di samping danau, nyetop kita. Dan itu bisa kita bawa, kalau kita mau bawa. Jadi ada buah-buahan. Itu yang kadang-kadang kita bilang, oh ini malaikat kecil aku. Kayak baru berdoa kok udah terkabul gitu. Selama 19 hari nginep di mana yang paling berkesan? Semua rata-rata kita pesan hotel. Nah hotel itu kita tentukan pada saat siang hari. Jadi saya selalu punya, disinilah disiplinnya. Jadi kita goes, start di jam 4 atau jam 5 pagi. Biasanya saya kalau sudah masuk mau jam 1, jam 12, jam 1, saya memilih untuk makan siang kan. Nah dan di situ udah mulai harus berhenti menemukan restoran atau minimarket atau supermarket untuk persediaan makanan. Buat makan malam sama besok pagi kalau sampai di hotelnya nggak ada breakfast. Itu artinya buat dibawa kan maksudnya? Buat dibawa, itu ditentukan di siang hari. Nah di situ pula kita menentukan, karena udah tahu nih kecepatannya berapa. Biasanya saya udah 100 sampai 120 kilo di setengah hari itu. Nah di situ saya menentukan hotel di 100 kilo berikutnya, gitu. Jadi di situ udah mulai cari, akhirnya nemukan hotelnya di kota mana, cari dari booking.com ataupun apapun. Kalau penuh berarti mundur ke kota lain atau maju. Maju itu bisa 70 kilo. Oh maju itu artinya bablasin? Maju kilonya. Dari 110 itu. Jadi malam itu kita bisa goes sampai malam. Cuma enaknya di sana kan malamnya nggak ada. Malamnya tetap siang. Iya. Dia gelapnya mungkin baru jam berapa? Baru jam 11 sampai jam 1. Udah terang lagi. Jadi summer di sana nggak pernah ngelihat malam. Gimana cara ngatasin jet lag-nya? Ada ngantuk di tengah jalan. Kita tidur berdiri karena nggak ada tempat untuk menyandarkan sepeda.
Tidur berdiri. Ya, jadi di pinggiran jalan itu setiap 10 kilo ada area untuk parking, cuma untuk 2 mobil parkir. Oke. Kalau mobil itu ngantuk bisa parkir di situ. Itu cuma untuk 2 mobil parkir aja. Di situ saya berdiri dalam posisi ancang-ancang, terus kita kan punya rest bar karena nggak ada tempat untuk naruh sepeda. Saya nggak berani nidurin sepeda ke jalan karena takut ada yang patah. Oke. Terutama untuk penyangga tasnya itu kan takut Oke. patah. Jadi saya tidur di situ, afirmasi lagi, memberikan niat, memberikan kata-kata kepada pikiran. Biarkan saya tertidur 15 menit tapi rasanya seperti 3 atau 4 jam ke depan. Dan pakai cara ABRI juga, power nap. Oke. Tarik nafas 7 kali, tahan 7 kali, buang 7 kali. Biasanya 3 kali mengucapkan itu langsung plus tertidur. Oke. Dan terbangun memang di 15 menit berikutnya badan udah segar. Atau kadang-kadang terbangun karena ngebutnya kendaraan dan angin yang sangat kencang. Angin memang kencang. Ke arah utara itu bisa sampai 50 km per jam kecepatan angin. Kadang-kadang terbangun karena goyangan angin. Dek 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 gitu. Oke. Akhirnya kebangun udah langsung berangkat. Berarti ini adalah untuk stampnya. Untuk stemnya. Setiap kali. Cuma dapat ini pengakuan bahwa kita sudah melalui semua control point. Dan ternyata begitu saya realize dari setiap control point ini ternyata menunjukkan suatu perbedaan pemandangan yang kita terima. Oke. Jadi dari Rovereto Italia menuju Munich kita itu melewati pinggiran Alpen. Itu luar biasa pemandangannya. Kalau kita lupa diri di situ kita bisa lewat waktu. Oke. Jadi di sana tanjakannya sangat tinggi, 19 sampai 21%. Sejauh 20 tanjakan ada 20 kilo. Tanjakan. 20 kilometer. 20 kilo. Nah, saya di situ ada beberapa kali nuntun. Tadinya para pegawai-pegawai yang luar negeri itu pada ngetawain. Haha, come on girl, you can do it. No, I need to save my energy. Aku bilang, we need 3,000 kilos more. Okay. So, better I choose this one. Saya nuntun. Gak berapa lama saya lihat di luar dia. You are great man. Ternyata dia turun juga. Jadi itu tuntun bareng. Berarti bagusan dokter dong langsung ini kan langsung memutuskan. Iya. Langsung memutuskan. Visioner. Turunannya pun tidak indah karena apa? Cukup panjang. Tapi kita jarang bisa free will. Kan pengennya bonus ya. Iya gini. Free will diem. Ternyata dorongan angin dari depan membuat kita tidak bergerak turun. Oke. Jadi kita goes, turunan digoesin Mas Raditya. Itu perjuangan terbesarnya. Buat dapet cap ini. Iya. Dan perjuangan kedua, hujannya beda rasa, dinginnya luar biasa. Aduh. Dan saya beruntung membeli baju hujan di sana. Ternyata memberikan kehangatan yang luar biasa, di mana baju hujannya ada kapucongnya, bisa menutupi saya punya helm. Jadi itu saya syukurin. Nah, dalam perjalanan ini kemudian dari Munich ke Berlin beda lagi pola tanjakannya. Tapi itu sungguh membuat kita bosan karena kita dilewatin di perkebunan-perkebunan. Sama peternakan, ketemunya cuma sama sapi, kuda, kambing gitu ya, melewati perkembangan dan itu baunya kan bau kotoran mereka dan dengan tanjakan, jadi setiap tanjakan nafas kita satu-satu tapi yang kehirup bau pup. Itu menuju Berlin. Nah, di Berlin itu ya. Di Berlin dan masuk ke Berlin agak ada mengalami jalan datar lah sekitar 100 kiloan gitu. Di sana kita masih bisa mendapatkan tempat untuk buang air kecil dan air besar di beberapa toko. Masih adalah toko-toko buka ya di sepanjang Munich dan Berlin. Begitu masuk
Berlin ke Grana, Grana, ini kita ada melewati penyeberangan menuju Swedia itu kita naik kapal selama 8 jam. Oke. Nah saya planningnya itu di malam hari karena biar nginep di kapal. Ternyata tiketnya habis loh. Jadi saya dapat jam 1 siang besoknya, jadi waktu cukup terbuang Nah di itu situ. tuh, waktunya kan lumayan. Nah begitu waktu terbuang, akhirnya setelah sampai di penyeberangan Gestad namanya, itu kita sudah masuk Swedia, itu saya harus mengejar di atas 250 sampai 280 km per hari. Untuk make Bisa up the sampai, time. bisa sampai finish under COT. Dan di tanggal berapa tuh ya? Tanggal 9 Agustus lah saya terpisah sama teman saya karena dia memutuskan untuk DNF itu. Iya karena jatuh itu. Pemandangannya yang lucu nih. Jadi dari Swedia itu waktu perpindahan ke Grana ini hutannya sangat bagus ya. Disitulah saya langsung berpikir, iya ya inilah pentingnya ekosistem dipertahankan. Karena ambience-nya luar biasa, oksigennya kebeli sekali. Kebeli maksudnya? Terbeli karena kita kan di sini susah banget dapat oksigen yang benar-benar plong buat udara di paru-paru kita ya. Akhirnya maksudnya terasa gitu? Terasa, enak banget. Dan di situ saya bersyukur banget mendapatkan kebersihan oksigen. Nah di situ mulai tuh perjuangan buang air kecil dan buang air besar, kayak kita naik di gunung, kita harus gali tanah untuk pup, untuk pipis karena rumah hunian udah mulai sedikit. Oke. Kemudian masuk ke Rovaniemi, Rovaniemi itu apa, di mana? daerah Finland. Oke, Finlandia. Finlandia, di situ tipe hutannya agak berbeda. Kemungkinan banyak binatang, jadi pinggiran kita nggak ada pembatas jalan, tapi jurang. Jadi ada beberapa pegoes dari Norcap ini banyak yang DNF di situ karena terjatuh karena angin, mungkin ngantuk, jadi jatuh ke dalam jurang atau jatuh ke sisi sini langsung kena mobil ada. Tapi aman kan? Maksudnya DNF mereka, do not finish, jadi menentukan berhenti di situ karena kondisi kesehatannya atau kondisi sepedanya nggak bisa lanjut. Masuk jurang berarti lumayan berbahaya dong kan? Lumayan susah diangkatnya. Ya kan, maksudnya ini jurang dalam kah? Cukup dalam, nggak bisa sendiri kita naik, harus bantuan orang lain. Pasti luka parah dong kalau masuk jurang. Oh ya? Seharusnya iya ya. Karena wah, itu resiko banget ya. Karena di bawahnya itu batu-batu. Di bawah jurang itu batu-batu yang resiko banget dong. Iya betul. Karena binatang dari sana biar nggak langsung ke jalan raya gitu. Itu tujuan mereka. Tapi mereka tidak menyangka ada goeser di sini. Iya. Gitu. Itu dia tantangan yang kita hadapi dari Rovaniemi menuju Finlandia menuju ke Norwegia. Dan begitu masuk Norwegia, bleng. Udaranya berbeda, tidak ada pohon, yang ada hanya landscape, luar biasa cakep landscape-nya. Batu-batuan yang tersusun, kelihatannya itu zaman dulu mungkin laut tuh setinggi itu, sekarang turun ya. Karena kalau saya lihat kayak batu-batu di bawah laut, strukturnya, tanaman juga nggak banyak yang tumbuh di situ, dan di situ banyak tunnel. Dan di situ saya menemukan diri saya fobia terhadap tunnel. Tunnel ini buatan kah atau alami? Buatan. Karena memang dibuat terowongan karena anginnya tinggi. Jadi kendaraan itu biar selamat dibuat di dalam tunnel. Dan ada satu tunnel sejauh 7 km itu melewati bawah permukaan laut. Wow. Jadi 3,5 kilo kita turun, 3,5 kilo kita naik dengan elevasi 10-15% selama 3,5 kilo. Bayangin. Dokter ini fobia tuh maksudnya gimana? Nggak takut? Saya tiba-tiba begitu masuk, heart rate saya tinggi, jantung saya berdebar kencang karena suaranya sangat berisik dan dingin sekali. Pipi kita tuh kayak ditabok-tabok es. Karena saya nggak pakai buff waktu itu, saya akhirnya dan mereka itu di setiap 10 kilo
ada area kosong di mana tersedia oksigen. Kalau kita panik, kalau tiba-tiba oksigennya kurang, ternyata memang oksigen kurang di situ kadarnya. Karena kan mereka memakai buka tutup oksigen untuk mengirim pada kita yang naik sepeda atau motor. Motor aja banyak yang berhenti ngambil oksigen yang ada di dalam kaca itu. Gitu. Saya berdiam diri dulu dong Mas Raditya ya, baru masuk 1,5 kilo kok tiba-tiba reaksi orang panik, tahu kan? Yeah. Tiba-tiba nafas jadi pendek, ini gua yang takut atau apa gitu. Ternyata begitu saya diem, dalam diam saya mengklarifikasi itu semua. Oh enggak, ini saya takut. Saya ternyata takut sama ruangan. Itu ruangan sempit cukup. Karena cukup untuk mobil keluar lalu lalang. Kalau ada motor ataupun sepeda, mereka nyalipnya pun harus pakai aturan mereka gitu. Cukup lama mereka nunggu kalau ada di depan. Karena yang dari depan kan turunan, dari kita naik gitu. Jadi itu challenging banget untuk mobil pun untuk menyalip. Gitu. Nah, suara blower itu yang berisik sekali kan, bom 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 bom. Gimana sih bunyinya? Kayak gitu atau? Kipas angin tapi kayak orang windmolen, tapi ada 5 atau 6 di dalam ruangan tertutup. Sampai kita nggak bisa dengar ada mobil lewat dari depan atau dari belakang. Karena seharusnya kalau di dalam mobil masih aman kali kedap. Kalau dalam mobil kan kedap. Nah ini kan naik sepeda. Jadi lumayan kehantem tuh sama suara tuh. Di situ saya menterapi diri sendiri, saya mencoba untuk mengklarifikasi apakah ruang gelapnya, apakah suaranya, apakah dinginnya yang membuat saya takut. Takutnya luar biasa. Sampai keluar keringetan, orang dingin bisa keringetan. Atau kombinasi dari semuanya. Bisa jadi. Tapi akhirnya saya bisa mengklarifikasi di situ, saya takut ruangannya. Suara itu tidak, dingin itu tidak. Akhirnya saya memutuskan memakai salah satu teknik wake hypnosis dengan neuroscience pendekatan. Jadi saya memanfaatkan sinar lampu dari mobil yang di depan saya. Saya asumsikan itu sebagai saya yang saat ini penuh ketakutan, bersinar. Jadi saya melihat lampu itu membelakangi saya. Pada saat membelakangi saya keluarkan afirmasi, saya akan biasa saja. Saya biasa saja. Dan mungkin ada 5 atau 7 mobil lewat, habis itu reda. Heart rate saya mulai tenang, keringat saya mulai gak keluar, di situ saya mulai berjalan. Itu berapa menit setelah masuk terowongan tuh akhirnya pakai afirmasi? 1,5 kilometer baru masuk. Saya menterapi ada sekitar 35 menit di dalam. Setelah itu saya goes. Jadi saya goes di dalam 7 kilometer itu untuk bisa keluar 1,5 jam. Cukup lama. Biasa 5 kilo itu cuma 15 menit. Tapi elevasinya cukup tinggi Mas Raditya. Oke. Dan begitu masuk ke terowongan berikutnya ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo. Ini masih ada lagi terowongannya? Banyak. Jadi mereka Gua pikir cuma itu doang. Mereka tidak memanfaatkan jembatan karena angin kencang. Jadi mereka membuatnya dalam bentuk terowongan. Nah terowongan itu nggak ada yang pendek. Paling pendek itu 600 meter kalau nggak salah, apa 400 meter ya. Ada tuh, ada beberapa. Dan alhamdulillah di terowongan berikutnya udah damai. Jadi perjalanan ini banyak sekali yang saya temukan dari diri saya sendiri. Dan mungkin selama kita goes itu karena melawan angin ya Mas Raditya. Baru kali ini saya mengalami goes pakai angin itu kayak kita racing. Jadi waktu angin bergerak ke kanan kita, sepeda kita miring ke kiri dan kita nggak bisa berhenti. Karena kalau berhenti sepeda kita terbang bersama angin dan kita harus megangin. Jadi saya goesin dalam kondisi miring. Kemudian tiba-tiba jeglek miring ke kanan karena angin dari sini dan itu tetap harus digoesin karena pengalaman saya waktu berhenti malah saya repot. Atau malah jatuh? Iya, nyetop menjaga sepeda saya itu malah repot. Padahal sepeda saya itu jadi berat sekali kan dengan barang-barang bawaan, itu nggak ngaruh. Gitu. Ada cerita unik.
Sebelum teman saya jatuh, kita berhenti di salah satu supermarket. Ya. Di seberang supermarket ada apotik. Saya tiba-tiba kok ada keinginan besar pengen ke apotik. Mutia, teman saya kan, saya ke apotik dulu. Di apotik tangan saya tuh kayak refleks ngambil obat, ngambil salep, ngambil krim, ngambil apapun yang saya sampai waktu mau bayar berpikir, ini euro loh. Pelitnya keluar. Ini mahal loh. Ini mahal loh, apa pentingnya gue beli ini? Sempat bertanya dalam hati. Tapi kok besar sekali keinginan itu beli. Beli. Akhirnya saya tetap bayar, beli. Ternyata 1,5 jam kemudian semua obat-obatan itu diperlukan untuk membantu dia saat jatuh. Oh. Kayak ada petunjuk. Iya. Kejadian kedua juga gitu. Tiba-tiba saya melihat ada obeng, kok cantik, pipih, tipis, kecil. Pesepeda seneng dong dengan tools-tools yang minimalis begitu. Tapi saya sebenarnya udah ada, cuma lebih tebal dan sebagainya. Terus ada tali dari karet yang ada hooknya. Saya tiba-tiba beli 1 pasang. Gak ada apa-apa. Kok tiba-tiba kepengen tangan ini ngambil gitu. Cukup mahal juga euronya gitu. Beneran nih mau dibeli. Mau ditaruh di mana? Bermain di kepala. Lagi-lagi pikiran saya bilang, tapi kayaknya penting. 1,5 jam kemudian berikutnya, kecepatan angin sangat luar biasa. Itu saya sampai terengah-engah, hanya 5 km per jam. Menggoes sepeda yang menurut saya sudah setengah mati effortnya. Hanya 5 km per jam karena anginnya 60 km per jam. Gimana pokoknya tujuannya bergerak. Doesn't matter about the wind gitu kan. Tiba-tiba ada bunyi peletak. Saya punya sanggahan sepeda untuk ngangkat tas yang isinya segala macam itu patah. Oke. Karena kecepatan angin atau karena nanjakan itu, jadi saya off saddle. Off saddle tuh berdiri goesnya. Karena biar tekanannya dapat dan nanjaknya dapat. Off saddle peletak. Terus tiba-tiba saya ngerasa goyang tuh sepeda. Apa yang terjadi? Saya masih ngelihat begini, saya takutnya ban. Apa saya nabrak sesuatu? Rim saya. Dan kebetulan di depan ada safety to move gitu ya. Parking itu, parking area yang cuma 2 mobil itu. Saya berhenti di situ. Ya Allah, ini ku yang patah. Waduh, saya sempat diam sebentar. Ini saya buang, berarti saya hanya pakai 1 baju ini. Oke. Tapi terus tools itu saya taruh di mana? Oke. Karena ada beberapa tools di situ. Makanan saya taruh di mana? Otaknya kan kebiasaan ngerjain orang patah ya. Patah rahang kah atau patah apa gitu ya. Langsung pengetahuan SPBM-nya keluar. Jadi saya bilang, oke, ini patahnya cuma di sini. Dan kepake itu tools yang panjang yang saya beli tipis. Untuk menahan di garis patah. Dan ininya saya pakai kabel tis. Gokil. Dan nyambung. Keren. Kemudian panir yang tadinya ada di situ. Ternyata berfungsi pindah ke depan tempat resbar. Saya ikat di situ. Pakai yang saya beli tanpa saya pikir itu tadi. Ternyata pada saat kita benar-benar berserah. Perjalanan musafir. Allah selalu menunjukkan sebelum kejadian. Iya. Menunjukkan sinyal. Kamu aku beri ketersediaannya saat ini. Iya. Ternyata saya pakai di beberapa jam kemudian. Karena kalau itu tidak dibeli, nggak tahu tuh. Nggak tahu jadi apa tuh. Nggak tahu. Nggak bakal saya punya ide untuk mengikatkan itu di depan. Nggak saya punya ide untuk menjadikan itu sebagai pen kalau fraktur. Tapi di kesempatan yang lain datang ke toko nggak mungkin kepikiran beli juga kan? Hanya di kesempatan itu aja tiba-tiba punya pikiran kan? Orang sampai mikirin euronya. Iya. sampai ditranslate. Kan setiap kita bayar pakai kartu ditanya mau pakai rupiah atau pakai euro. Begitu pakai rupiah, tinggi juga. Iya. Gitu kan? Beli nggak ya? Gitu. Beli nggak ya?
ini cukup besar ya gitu. Tapi tetap keputusan itu saya ambil. Di situ saya ketemu Mas Raditya. Oh ini dia esensi seorang musafir. Kita berjalan banyak menunduk. Kita berjalan di situ ada keluhan. Pain ada. Tapi kita percaya bahwa kita bisa mencapai ke sana. Kesempatan itu diberikan oleh Sang Pencipta, bukan karena ego kita. Di situ akhirnya saya menangkap suatu esensi. Ini waktu terbaik gue berdoa. Insya Allah dikabulkan, gitu ya. Di saat saya benar-benar pain banget, gitu ya, dengan effort, angin, hujan, ada hujan yang dengan butiran es. Itu sangat sakit sekali di badan. Saya tetap jalanin dan hujan itu saya beli cukup mahal sarung tangan yang waterproof. Ternyata waterproof beneran karena tetesan air dari baju sepeda masuk ke dalam sarung tangan ini, airnya gak keluar. Jadi kejebak di dalam tangan maupun kaos kaki saya. Dan sesuai klaimnya, memang waterproof. Memang waterproof. Akhirnya saya buka tuh sarung tangan, air semua. Iya. Akhirnya saya putuskan untuk saya lepas. Di situ saya nangis, ya Allah, kamu maha bijak, kau ngajarin aku banyak hal. Tapi di pikiran ini, aduh, ini sarung tangan gak manfaat. Saya harus nyari yang lebih manfaat lagi gitu kan. yang ikatnya di sini. Yang ikatnya di sini, lebih betul. kenceng. Betul. Dan ternyata itu saya temukan di toko kopi. Saya curhat sama nenek. Yang jual itu banyak orang tua ya. Nenek-nenek yang jual. Saya tanya umurnya 76 tahun. Saya bilang, I lost my hand gloves. Aku bilang gitu. Dan I don't like it because waterproof is not really waterproof. Aku bilang gitu. Because can stuck my water inside. Aku bilang gitu. You still long way go to Norway. Dia bilang. You need a proper handscoon kata dia. Dia bilang gitu kan. I will give it to you. Ada malaikat ngasih gua. Hopefully we have the same size kata dia bilang. Oh wow. Dia kasih saya sarung tangan dari kulit dan di dalamnya ada fleece-nya. Begitu saya masukin tangan saya, sangat anget dan ada strap ngiket segini. Dan itu menyelamatkan saya sampai ke Norkap. Sarung tangan sang nenek. Berarti yang terakhir kan ke Nordkap kan? Itu berarti finishnya di 19 hari 2 jam. 2 jam di Nordkap Sedapatnya ini. Iya. Tapi kan ini semua tuh bukan soal ini. Bukan yang kita terima ini nih pas nyampe sana kan. Adventure. Iya, the whole journey. Dan nilai journey itu sendiri. Oh wow, astaga. Saya jadi kenal diri saya lebih banyak. Saya jadi kenal dengan alam. Bahkan sampai waktu angin bertiup kencang, saya udah gak bilang, ya Allah bantu saya. Saya malah, angin, ayolah kita damai. Aku ingin ini berhasil. Dan angin itu seperti berbicara. Dia gitu ya. Tahu-tahu zeng, hening, berhenti itu angin. Oh iya. Kayak ngasih space buat gua. Gimana kita gak terima kasih? Langsung saya bilang, terima kasih ya Allah. Ciptaanmu mendengar apa yang aku sampaikan. Hujan begitu. Waktu naik Norkap, air hujan tuh dingin banget rasanya. Saya hanya bilang gini, aku suka air kamu, aku bilang. Tapi aku ingin nyampe di atas dengan kering. Saya bilang, saya inginkan hal itu, ingin banget, bila mungkin. Tiba-tiba angin kencang, ternyata angin itu memindahkan awan yang hujan dan berhenti. Lagi saya berterima kasih. Terima kasih angin, terima kasih awan.
sudah berbaik hati sama saya. Terima kasih ya Allah. Jadi itu luar biasa. Kenapa doa gue jadi deket begini? Ya kan? Jadi dapat spiritualnya ya? Dapat spiritualnya. Di situ akhirnya saya memanfaatkan untuk mendoakan anak-anak saya, suami saya, keluarga saya. Itu Mas Raditya. Oh wow, seru banget. Ketika sudah selesai, apa yang terjadi? Nangis kah? Atau justru lemes kah? Atau justru happy kah? Nangis sampai badan tuh bergetar semua. Oh iya. Jadi kayak Begitu mengalami finish tuh. kalau di dalam ilmu hipnosis itu ada katarsis ya. Langsung. Nangis yang ya Allah, aku nggak nyangka aku bisa sampai di tempat ini 19 hari. dengan bersepeda gitu. 19 Dengan hari. bersepeda dan bisa selamat, itu yang kata kuncinya. Selamat, sehat, nggak kurang satu apapun ya. Dan ternyata sampai hari ini saya sudah cek ke dokter fisioterapi, terus justru keadaan tubuh saya lebih sehat daripada yang saya alami goes yang 100, 200, 1.500, yang 4.000 ini. Badan saya sangat rileks. Wow. Terus berikutnya apa kalau udah begini? Udah 4.000 nih. Jadi tuman, jadi nyari perjalanan lain, Tuman maksudnya? kepengen lagi. Oh jadi tuman. Oh jadi dia pengen lagi. Ada di dalam hatiku ada pikiran ini perlu rutin dilakukan. Dokter mau lagi. Iya, karena menjadi kayak pembersih jiwa. Karena Bagi saya. pasti dokter nggak nyangka akan dapat itunya ya. Pasti nggak nyangka sama sekali kan. Nggak Pikirnya nyangka. kayak oke gue jalan cut off time-nya 20 hari berapa hari. Udahlah gue jalanin. Ternyata you got more. Iya. Dari Dan apa planning yang saya buat bersama dengan teman-teman untuk 20 hari itu semua beda. Semua beda. Jadi saya kan udah planning tuh. Hotel di sini, bahkan udah menyiapkan hotel. Di hotel pertama itu udah kita bayar. Oke. Ini udah terplanning. Ternyata perjalanannya berbeda semua. Dari sejak nomor 2 udah beda semua. Ternyata dalam perjalanan panjang dari journey ini, pada saat kita menjalaninya dengan keteguhan hati, niat yang baik. Karena dalam hal ini, the last minute sebelum saya berangkat, saya dipinang oleh Human Initiative Europe untuk membantu anak di Nusa Tenggara. Oke. Saya terus terang waktu ikut Lintang Flores, saya terkesima dengan kesederhanaan masyarakat di sana. Oke. Kok tiba-tiba Human Initiative ini ngajak kerjasama untuk galang dana, ya kan? Galang dana buat mereka, ngumpulin dana untuk dana pendidikan, hanya untuk 100 anak di sana. Oke. Dan alhamdulillah sampai saat ini dana terkumpul cukup banyak, Ya. baik dari Eropa maupun Indonesia gitu. Insya Allah saya akan berangkat ke sana untuk menyerahkan. Dan kita juga nggak ngerti kalau tiba-tiba ada bencana alam di sana. Jadi kemungkinan sebagian dari zakat saya pun akan saya alokasikan untuk hal itu. Mungkin perjalanan ini juga memberikan sukses karena saya membawa misi kemanusiaan itu, Mas Raditya. Jadi untuk dana pendidikan anak-anak di Indonesia Timur. Iya. Jadi waktu Lintang Flores itu luar biasa loh. Saya kepengen buah, saya mau beli gitu kan. Dia udah kukut-kukutan, udah ngangkat. Itu masih jam 2 siang. Ibu, kenapa diangkat? Saya mau beli itunya. Enak sekali kan buah-buahan di sana, seger ya di Nusa Tenggara Timur. Dia bilang, iya soalnya dagangannya udah cukup buat makan hari ini. Diem gak loh ngomong kayak gitu. Sementara kita sibuk mencari rezeki untuk liburan, untuk beli event. Mereka hanya untuk makan dan itu sudah bahagia buat mereka gitu. Maka saya mau ngadain gerakan insya Allah ke depan. Pengen nyumbang sepeda sebenarnya buat mereka. Cuma saya lagi mau lihat seberapa kerusakan gempa ini. Jadi kemungkinan nanti ada perjalanan saya untuk menyerahkan bantuan pendidikan
sekalian melihat apa yang perlu Kondisi di ya. sana. Iya. Tadinya mau nyumbangin sepeda beberapa ribu gitu untuk mereka ya kan, untuk mereka bisa sekolah buat guru-guru gitu. Iya, iya. Sederhana sekali konsep berpikirnya dan sangat baik. Iya, iya, iya. Sangat baik. Itu aku tersentuh hatiku. Ya hal-hal itu yang ditemukan ya. Iya. Dengan banyak. melakukan ini semua ya. Tapi udah ada bayangan nextnya event spesifik kah? Untuk sepedaan atau triathlon tadi ya? Triathlon. Ada untuk ke depan. Udah ada? Sudah. Aku pengen ikut Ironman. Cuma karena Dari namanya aja udah serem tuh kayaknya. berenangku masih kurang bagus waktu. Coba Ironman jelaskan nih, apa ini Ironman nih? Ironman aku mau ikut yang half dulu. Yang half maraton. Halfnya itu larinya half maraton. 21 kilo. Sepedaannya 144 kilo. Oke, jadi lari dulu habis itu sepeda. Berenang. Oh, lari dulu habis itu. Oh, berenang dulu. Berenang dulu. Berenangnya itu sekitar 3.500 meter. 3,5 kilo. 3,5 kilo. Berenang 3,5 kilo, Dok. Kolam kita berapa ya dari ujung ke ujung? 50 kan? 5 meter kali enggak? 5. Itu harus berapa ratus kali bolak-balik ya? Itu capek banget gua. Ternyata gitu latihan nggak apa-apa kok. Cuma saya belum cakep gaya bebasnya. Jadi kemarin waktu Virgin Triathlon itu 1.500 meter ya berenangnya. Itu saya belajar juga tuh. Ternyata saya punya trauma di dalam air. Takut tenggelam kah atau? Dulu punya ayah yang sangat kolot yang nggak boleh kena air karena 2 saudaranya meninggal di laut rupanya. Oh. Jadi saya pernah mendapatkan trauma secara mental dari orang tua. Jadi saya terus terang baru belajar berenang setelah menikah. Karena kan menikah tanggung jawab suami. Itu sempat berantem sama ayah. Rupanya waktu ikut triathlon muncul traumanya, memorinya ya. Nah di situ sempet kacau tuh antara gaya bebas, gaya kodok, nangis, panik. Ayahku kan udah meninggal ya. Aku dengar suara dia marah di 1.000 meter. Kok suara itu menggema gitu, suara marahnya dia kalau tahu kita bermain di air. Itu saya menterapi juga Mas Raditya. Jadi tapi saya masih masuk COT waktu itu 1 jam 15 menit. Bisa selesai untuk untuk berenangnya. Iya. Nah, triathlon yang full itu berenangnya 1.500, sepedanya 44 kilo, larinya 10 kilo. Dan saya under COT juga semua. Jadi ya lumayan lah memberikan rasa ayo gitu. Saya aja baru mau ini nih ikut yang 10 kilo nih. Astaga. Saya pengen half Ironman. Tapi ya. saya harus mempersiapkan dengan baik. Nah untuk biar berani berenangnya mungkin akan ikut lomba-lomba yang sifatnya Ocean Man. Ocean Man itu lomba berenang di laut. Nggak tahu nanti di kota apa, tapi saya harus ikutin yang 2.500 dulu lah. 2,5 kilo aja dulu berenang di laut. Berenang di laut 2,5 kilo aja. Sambil memperbaiki gaya. Wah siap dok. Pasti dokter menemukan kebahagiaan dan kesenangan juga kan melakukan ini semua ya. Betul. Senang banget sih dengerinnya sih. Iya. Berarti di sela-sela ini semua praktek juga. Praktek tetap saya lakukan. Iya. Disiplin latihan saya lakukan dari sejak saya selesai sholat subuh. Oke. Jadi subuh itu biasanya 4:30 atau jam 5 saya sudah, karena niatnya triathlon, jadi 2 telon saya lakukan. Oke. Lari baru berenang, sepeda baru berenang. Oke. Seperti itu. Jadi disiplin latihan itu sangat diperlukan. Iya. Nah itu biasanya selesai kok. Sampai jam 7, 7:30 udah selesai. Istirahat 7:30. Saya sekarang udah nggak terikat sama waktu banget ya. Jadi saya bisa sarapan bareng suami. Itu sampai jam 8. Udah keringat, mandi. Jam 9, 9:30 udah di tempat praktek. Udah di kamar operasi. Sampai nanti jam 3. Karena saya punya komitmen sama keluarga, jam 5 saya udah di rumah.
Oh, inspiratif nih. Jadi saya nggak mau lagi terbelenggu oleh waktu. Sementara dulu masih seumuran Mas Raditya, saya kerja sampai tengah malam. Iya, karena in the end waktu paling penting gak sih? Iya, Kita gak bisa gantiin itu gak sih? betul, betul. Dan kalau kita memang mau bergerak di endurance, tidur itu menjadi penting. Dan saya membiasakan diri paling telat jam 9 tidur. Paling telat, 9 malam udah tidur. Susah tuh ya. Iya, jadi itu yang harus dilakukan Mas Raditya. Percaya deh, begitu Mas Raditya bisa tidur jam 9 dan bangun di jam subuh, itu waktu latihan full energinya, Iya. recovery-nya juga full. Enak banget di badan, beneran. Oke, ntar saya coba deh. Gitu. Siap, terima kasih Dok udah mampir ke sini. Mudah-mudahan pas saya lagi kontrol di Dentist and Dentist kita bisa ketemu. Tapi papasan ya, bukan di ruang operasi ya. Iya, Mudah-mudahan jangan ketemu. Jangan ketemu di ruang operasi, papasan aja gak apa-apa deh. Untuk perawatan rutin saya masih bisa lakukan. Oh siap. Terima kasih ya Dok, terima Iya, kasih udah mampir ke sini. sama-sama. Thank you semuanya.